Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Di video kali ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025, di mana materi yang disajikan adalah hope, wish, dan congratulation. Karena beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah hope, nah sekarang kita membahas masalah wish atau how to use wish ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, how to use wish. Nah, sebelum kita menggunakan wish, kita harus mengetahui dulu wish itu apa sih ya. Wish digunakan ketika kita berbicara tentang keinginan untuk situasi yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi atau bertentangan dengan kenyataan saat ini. Kata ini sering digunakan dalam konteks berikut. Semisal, keinginan yang bertentangan dengan kenyataan saat ini, penyesalan atau keinginan untuk masa lalu, ucapan formal atau ungkapan harapan yang sopan. Jadi ingat ya, how to use wish pada intinya adalah harapan yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi, atau kemungkinan terjadinya itu sangat tipis, sangat kecil. Oke, keinginan yang bertentangan dengan kenyataan saat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi dan tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, I wish I were taller. Saya berharap saya lebih tinggi, tetapi saya tahu saya tidak bisa berubah. Artinya dia tidak bisa tinggi-tinggi lagi. Kemudian, penyesalan atau keinginan untuk masa lalu digunakan untuk mengungkapkan keinginan agar sesuatu di masa lalu itu berbeda. Contoh, I wish I had studied harder for the exam. Saya berharap saya belajar lebih keras untuk ujian itu, tetapi sekarang sudah terlambat. Ya, misalkan kita sudah melaksanakan ujian dan tahu-tahu kita nilainya tidak sesuai harapan, maka kita bisa mengatakan I wish I had studied harder for the exam. Kecuali setelah exam itu ada lagi exam untuk memperbaiki nilai, maka kita bisa menggunakan hope ya. Tapi kalaunya sudah tidak bisa dan itu sudah terjadi, tidak bisa diubah-ubah lagi, maka memakai wish. Ucapan formal atau ungkapan harapan yang sopan sering digunakan dalam ungkapan formal atau sopan. Contoh, we wish you Merry Christmas ya. Nah, apa saja contoh kegunaan expression wishes dalam bahasa Inggris? Jadi penggunaan wish dalam bahasa Inggris bisa diperuntukkan untuk menyatakan regret, want, complain, and wish for someone. Kapan kita menggunakan kata wish? Wish artinya ingin. Wish digunakan ketika kita hendak menyatakan keinginan atau harapan yang tidak realistis sama sekali atau sulit dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Apakah wish termasuk kata kerja? Iya, wish termasuk kata kerja, tapi ia juga bisa berubah menjadi kata benda atau noun. Sama halnya dengan hope, kamu juga dapat memasukkan wish ke dalam berbagai cara untuk mengungkapkan expression of wishes. Berikut penggunaan wish to infinity. Kalau kita sudah belajar penggunaan hope dengan to infinity, kita pasti mengetahui bahwa to infinity merupakan kalimat yang ada kata to-nya kemudian dibarengi dengan verb ya, verb want. Jadi kamu dapat menggunakan pola pembentukan kalimat ini untuk mengungkapkan suatu keinginan. Contoh kalimatnya, I wish to write a novel. Saya ingin menulis novel. Tapi kenyataannya ya tidak bisa karena kita tidak punya kemampuan untuk menulis. Kemudian, now that you are older, I wish you to be a better person. Sekarang kamu sudah bertambah usia, aku berharap kamu bisa jadi orang yang lebih baik. Nampaknya harapan itu kecil kemungkinan terwujud. Kemudian, I wish to hug my mom. Aku berharap bisa memeluk ibuku. Semisal kita di sekolah jauh atau ibu kita sudah meninggal dunia. Lanjut. Kemudian sesudah to infinity ada penggunaan wish dengan past tense. Kalau hendak membicarakan keinginan di masa sekarang, maka
present ya. Maka kamu bisa mengungkapkan wish yang disertai dengan past tense. Kalau past wishes digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau sehingga tidak mungkin buat diubah. Jadi sebaliknya, kecuali punya mesin waktu ajaib ya, baru lain lagi ceritanya. Contoh, misalkan kita sekolah jauh dari rumah dan ingin memeluk ibu seperti contoh kalimat sebelumnya. Kita bisa bilang I wish I had chosen a closer school back then ya. I wish I had itu merupakan kalimat yang mengungkapkan past tense. Nah, past tense seperti yang kita tahu dia memakai kata kerja kedua ya, verb to. Jadi di situ I had bukan I can lagi. Oke? Jadi karena tadi kita ingin memeluk ibu kita, kemudian kita menyesal. Tapi kita sudah sekolah nih, kita sudah sekolah di tempat pilihan kita, tapi kita kangen nih dengan ibu kita, maka kita bisa mengatakan I wish I had chosen a closer school back then. Aku berharap bisa memilih sekolah yang lebih dekat. Atau I wish I heard, verb satunya have ya, verb satunya have. Oh iya, verb satunya have a bigger salary. But I don't. Saya mengharapkan dapat memiliki gaji yang lebih besar, tapi kenyataannya masih memiliki gaji yang kecil. Kemudian I wish I could, verb satunya can ya. Yang di sini tadi saya salah, mohon maaf. Verb satunya have ya. Kemudian di sini I wish I could, verb one. I wish I could, verb one-nya adalah can. Jadi I wish I could speak Japanese. Jadi di sini dia menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari can adalah could. Maka dia berkata I wish I could speak Japanese. Kalau kita sudah belajar rumus past tense pasti mengetahui hal tersebut. But I obviously don't. Aku harap bisa berbicara bahasa Jepang. Namun kenyataannya saya tidak bisa berbahasa Jepang. Nah, seperti yang diketahui, rumus simple past yang positif saja itu adalah subject plus verb to. Jadi setiap kita ingin memakai wish untuk past tense, ingat dia harus ada subjek kemudian verb to. Jadi peserta didik sekalian harus lebih memahami apa itu verb to. Kemudian ada lagi penggunaan wish dengan would. Nah, ini adalah format kalimat paling pas buat kamu yang hobi berandai-andai tentang sesuatu yang akan terjadi di masa setelah sekarang. For example, I wish you would stop smoking. I wish you would stop smoking. I will be happy if you stop smoking. Saya berharap kamu akan berhenti merokok. Jadi ini sesuatu yang sangat mustahil kelihatannya bagi orang kedua ya, yang diharapkan oleh orang pertama. Mungkin perokok aktif yang sudah tidak bisa berhenti dan ketergantungan, namun tetap diharapkan oleh orang pertama untuk bisa berubah. Namun harapannya itu terlihat tipis sekali untuk dikabulkan. Kemudian, we wish it would stop raining. We don't know if it will stop in the future, but we'd love it would. Kami berharap hujan berhenti. Ini misalkan kita berbicara di saat hujan lagi lebat-lebatnya. Nggak mungkin kan kalau kita berkata we wish it would stop raining, dia tiba-tiba langsung cerah atau berhenti. Kecuali kita punya kekuatan sihir, dan itu mustahil terjadi. Kemudian membuat kalimat dengan kata wish plus past perfect. Nah, ayo siapa di antara kalian yang biasanya menyesal setelah melakukan sesuatu di masa lalu? Jika iya, kita coba untuk mengungkapkannya dalam bahasa Inggris dengan pola kalimat wish plus past perfect. Contohnya, I wish I had been a better employee, but I wasn't. Saya harap saya bisa jadi pegawai yang lebih baik, tapi saya tidak. Jadi ini artinya dia tidak menjadi pegawai yang baik di masa lampau ya. Nah, dan tetap terjadi di masa sekarang karena dia past perfect. I wish I had learned to swim when I was younger. I'm too old for that now. Nah, saya harap saya telah belajar berenang saat masih muda. Namun sekarang sudah terlalu tua untuk melakukannya. Nah, kalau kita menggunakan past perfect, itu kejadian yang kita sesalkan sudah terjadi, dan kemudian hal yang sudah kita sesalkan itu terjadi di masa lampau. Contoh yang paling tepat adalah ini ya. Contoh yang paling
mudah untuk dipahami. Dia berharap bisa belajar berenang, tapi sekarang sudah tidak bisa belajar berenang. Dia menyesal tidak belajar berenang waktu masih muda. Jadi di sini ada 2 penyesalan dan 2 waktu. Artinya kejadian yang terjadi di masa lampau disesalinya dan selesai, kemudian disesalinya di masa lampau juga. Nah, begitu. Jadi contoh dalam bahasa Indonesia yang bisa Bapak berikan adalah seperti ini. Saya berharap saya bisa membeli emas lebih banyak di saat saya masih kaya dulu. Nah, artinya dia menyesal tidak membeli emas di saat dia masih kaya. Berarti dia sekarang sudah miskin dan tidak sempat membeli emas dan dia sudah tidak kaya lagi. Nah, itu bisa menjadi kalimat kata wish dengan past perfect. Bagaimana dengan continuous? Bisa juga kita pakai wish memakai past continuous, yang artinya itu hanya kita ungkapkan satu waktu. Contoh misalkan saya menyesal tidak membeli emas yang banyak waktu dulu. Nah, itu hanya satu penyesalan yang diungkapkan di waktu dulu. Artinya dia sudah selesai tidak bisa membeli emas lagi dan itu terjadi sampai sekarang. Itu berarti dia memakai past continuous. Tapi kalau past perfect dia menambahkan waktu kejadian yang terjadi sudah selesai di waktu masa lampau juga. Artinya ada keterangan kejadian itu selesai di masa lampau. Nah, itu saja. Jadi rumus past perfect dia subject had plus past participle. Apa itu past participle? Yakni verb 3. Nah, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada hal yang mungkin keliru Bapak jelaskan, bisa disanggah atau diberikan saran di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar, karena sifatnya saran dan kritik untuk membangun channel ini lebih baik. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap belajar. Ini akan Bapak sampaikan di pertemuan kita selanjutnya secara offline. Sekarang kalian silahkan belajar secara online terlebih dahulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.